بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Fattabi'ha wa la tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami tempatkan engkau Muhammad dalam syariat dari urusan agama. Maka ikutilah syariat itu. Dan jangan kamu mengikuti syariat atau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Ikhwatu iman rahimakumullah, terutama Al-Ustadz Dr. Yudi yang membimbing kita, juga Al-Ustadz Dudi Mutakin selaku mudir dari acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan barokahnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, perlu saya jelaskan sedikit tentang syariat. Apa syariat itu? Aturan-aturan Allah, aturan-aturan Islam disebut syariat. Syariat Allah, syariat Islam. Syariat menurut bahasa artinya jalan. Jalan raya disebut syari. Jalan adalah sarana sampainya kepada tujuan. Salah jalannya pasti tersesat, tidak sampai tujuan. Aturan-aturan Allah, aturan-aturan Islam disebut syariat. Karena menjadi sarana, menjadi jalan, sampainya kepada tujuan hidup yang benar, yaitu selamat dunia dan akhirat. Ketika keluar dari syariat itu, maka tersesatlah. 2. Syariat itu artinya jalan menuju air. Sedangkan air itu sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Air berfungsi menghidupkan jasad. Aturan Allah, aturan Islam disebut syariat karena berfungsi menghidupkan jiwa manusia. Jadi dengan syariat itu menjadi jalan sampainya kepada keselamatan disertai dengan jiwa yang hidup. Nah, karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan ikuti syariat itu, jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Baik syariat yang mencakup urusan akidah, syariat urusan ibadah, syariat urusan muamalah. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika kita melaksanakan syariat itu dengan benar, melaksanakan dengan sebenar-benarnya mengikuti syariat, maka insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian hendaklah hati-hati. Ada yang disebut tazyin. Tazyin itu menghias. Nah, setan selalu menghiasi amal-amal manusia. Sehingga yang buruk kelihatannya bagus. Wa zayyana lahumus syaitan wa a'malahum. Dan setan telah menghiasi amal-amal mereka sehingga yang buruk, yang salah dianggap bagus. Yang dimaksud yang buruk atau yang salah itu adalah aturan-aturan ibadah yang tidak ada dalam syariat Allah, dalam aturan dan ketetapan dari Allah. Maka hal itu dianggap sesuatu yang buruk, sesuatu yang salah. Tetapi dengan tazyinnya dari setan itu, tidak sedikit orang menganggap bagus padahal jelek. Tidak sedikit orang menganggap itu benar padahal salah dengan tazyin dari syaitan itu. Jadi dalam pelaksanaan ibadah muncullah rekayasa-rekayasa dalam pelaksanaan ibadah. Dan mereka menganggap ini adalah bagus, ini adalah baik. Seperti pernah saya sampaikan bahwa tidak ada keterangannya, tidak ada dalam syariatnya menjelang saum harus melaksanakan ziarah kubur. Saum harus mengadakan kumpulan saling memaafkan. Malah saya barusan lihat di YouTube, ada acara menjelang saum itu menyembelih berapa puluh ekor kambing. Digulai kemudian makan bersama, setelah itu kemudian berdoa bersama di kuburan. Ini tidak ada sama sekali keterangan dalam Quran dan Sunnah. Ini bukan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus hati-hati atas upaya tazyin dari syaitan itu, menghiasi amal-amal sehingga yang buruk kelihatan bagus. Kalau sudah kelihatannya bagus akan dipertahankan. Makanya kadang agak sulit ketika menjelaskan yang sebenarnya. Malah sebaliknya, yang sebenarnya dianggap kurang bagus. Itu diantara upaya syaitan, yaitu akan terus berusaha menghiasi amal-amal yang tidak dicontohkan kelihatannya bagus, menarik, dan menganggap pelaksanaan ibadah sesuai syariat dianggapnya kurang baik, kurang afdol, kurang sempurna. Sehingga orang-orang yang melaksanakan syariat itu kadang-kadang terpengaruh. Kok kalau yang lain itu rame, kalau yang lain itu lama, kalau yang lain itu jumlahnya banyak, dan seterusnya. Sementara yang kita dianggap sedikit, jumlahnya juga dianggap kurang, sehingga dianggap kurang afdol. Nah, inilah salah satu cara tazyin dalam pelaksanaan ibadah. Sebagai contoh saja, kita diperintahkan jika hendak melaksanakan saum Ramadan, saum yang wajib,
itu dari semalam sudah menetapkan niat yang kuat, besok saya akan saum. Itu hadisnya ada. Itu sahih. Diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi yang akan saum besok hari saum Ramadan adalah menetapkan niatnya yang kuat pada malam hari. Itu ada keterangannya sahih. Tetapi kita tidak mendapatkan keterangan bahwa niat besok melaksanakan saum dilapatkan. Kita tidak mendapatkan keterangan itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ucapan nawaitu soma godin, itu tidak ada contoh dari Rasulullah melapatkannya. Adapun menetapkan niatnya dari semalam harus, tetapi kami tidak menemukan keterangan Rasul mencontohkan melapatkan itu. Tetapi kita tahu kan alasan-alasannya bahwa itu bagus. Supaya lebih mantap lagi dilapatkan. Cuma sedikit ya kita ungkap. Sebenarnya mereka tuh mengakui bahwa niat itu di dalam hati. Itu sudah diakui oleh semua. Ketika dilisankan itu bukan niat lagi. Itu adalah ibadah. Melapatkan itu. Dan menganggap dengan melapatkan itu lebih utama. Dan tentu saja berharap mendapat pahala. Tapi Rasulullah tidak melakukan. Kenapa dipertahankan? Karena dianggap bagus. Dianggap lebih utama. Nah inilah termasuk tazyin. Wa zayyana laumus syaitanu a'mal. Dan parahnya lagi, yang melaksanakan sesuai syariat dianggapnya kurang afdol. Dianggapnya rendah. Dianggapnya kecil. Tetapi yang penuh dengan tambahan-tambahan itulah yang dianggap afdol dan benar. Karena itu, bagi kita hendaklah kita waspada adanya parasit, adanya benalu, adanya manganeh dalam pelaksanaan ibadah. Tapi kadang anehnya, jika menyampaikan yang sebenarnya yang asli, dianggap baru. Katanya agama baru. Tetapi yang penuh dengan benalu-benalu justru itu yang dianggap asli. Dianggap benar, ini terbalik ya. Apakah pohon dengan benalu itu duluan mana? Apakah duluan pohon atau benalu? Jelaskan duluan pohon. Benalu itu belakangan. Tapi anehnya, ketika menyampaikan yang sebenarnya dianggap benalu. Sementara yang penuh dengan benalu itulah yang dianggap asli. Inilah sebagai contoh saja. Jadi kita tidak mendapatkan keterangan melafadzkan nawaitu shauma godin itu. Adapun menetapkan niat semalam harus sungguh-sungguh itu sudah benar dan ada hadisnya. Adapun melafadzkannya itu kami tidak mendapatkan keterangan tentang itu. Maka inilah termasuk benalu. Lalu dianggap bagus. Ya karena memang begitu tazyin itu. Menghiasi amal-amal yang salah sehingga dianggap benar. Menghiasi amal-amal yang tidak baik dianggap baik. Itulah tazyinus syaitan. Karena itu kembali kepada perintah Allah tadi. Fattabiha. Ikutilah syariatnya dari Allah.
Walatat tabi ahwaahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka. Ahwa alladzina la ya'lamun, hawa nafsu orang-orang yang tidak tahu, yang tidak berilmu tentang Quran Sunnah. Itu satu tuh, ada tazyin situ. Kemudian juga ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, lalu Rasul mengucapkan amin, amin. Kemudian Rasul mengucapkan amin, amin sampai 3 kali. Para sahabat penasaran lalu bertanya, ada apa ya Rasulullah? Anda langsung mengucapkan amin. Sabda Rasulullah, barusan Jibril datang kepadaku dan ia berkata, rugilah orang yang masuk ke bulan Ramadan sampai selesai Ramadan tidak dapat maghfirah Allah, tidak dapat ampunan Allah. Itu rugi. Masuk ke bulan Ramadan sampai selesai, keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah. Mungkin ini salah paham. Lalu diadakanlah upacara saling memaafkan sebelum Ramadan. Ini tidak tepat. Karena itu bukan itu. Orang yang tidak benar saumnya, yang mestinya yang saum dapat maghfirah, tidak dapat maghfirah karena tidak benar saumnya. Satu itu. Dan kedua, setelah kami teliti, ternyata hadisnya dhaif lagi. Ya hadisnya dhaif, tambah salah memahaminya lagi. Nah begitu. Nah, itu tidak ada dan tidak dilakukan oleh Rasulullah, tidak dilakukan oleh para sahabat. Inilah amal-amal yang tidak disyariatkan, yang menjadi benalu, menjadi parasit, jadi mengandung pada syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi, jarah dulu ke kubur. Tidak ada, tidak disyariatkan. Ada lagi yang keramas sehari sebelum Ramadan. Tidak ada dalilnya. Tidak ada keterangan. Kalau mau keramas silahkan. Tapi jangan dikaitkan dengan Ramadan. Tidak ada keterangan harus keramas dulu sehari sebelum Ramadan. Ini termasuk benalu-benalu. Acara-acara yang diada-adakan dan dianggap bagus. Karena sudah menganggap bagus ya biasanya sulit untuk ditinggalkan. Kita kembali. Lalu syariat dari Allah ini sudah sempurna, tidak ada kekurangan. Tidak ada aturan yang lebih bagus daripada aturan Allah. Tidak ada yang paling benar aturan kecuali aturan dari Allah. Nah, untuk mengukur bagus atau tidak, ini ukurannya. Jika tidak pakai rujukan yang benar, maka akan terjadi bagus menurut masing-masing. Kalau tanpa merujuk kepada rujukan yang disebut bagus itu yang mana, maka akan terjadi macam-macam cara dan masing-masing menganggap bagus. Akhirnya lebih banyak benalu-benalunya, lebih banyak parasitnya, manganduhnya daripada yang aslinya. Nah, untuk mengukur benar atau salah, inilah ukurannya, Quran dan Sunnah. Yaitu syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila aturan
ada dalam Quran dan sunnahnya itulah yang bagus. Tetapi jika tidak ada dalam Quran sunnah, itulah yang tidak bagus. Makanya saya sering menyampaikan, sungguh aneh apabila orang atau kita lah menerima fatwa-fatwa dalam urusan ibadah, padahal dalam Quran sunnah tidak ada, tapi dianggap bagus. Nah ini yang termasuk benalu itu. Walatattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Jadi bukan lahir dari keikhlasan mengikuti Quran sunnah, tapi seringkali lahir dari rekayasa pikiran dan rasa manusia. Ikhwatu iman rahimakumullah. Aturan-aturan saum sudah ditetapkan oleh Allah, baik waktunya, caranya. Quran sudah menjelaskan hal itu dalam Quran surat Al-Baqarah. Mulailah saum dari mulai terbit fajar. Mulailah menahan diri dari makan dan minum dan bercampur sampai maghrib. Itulah ketetapan Allah. Nah, menahan diri makan minum bercampur dari mulai terbit fajar subuh, itulah yang disebut imsak. Itu imsak yang sebenarnya. Tetapi muncul juga ungkapan imsak, dan ini biasanya didengungkan pada bulan Ramadan 10 menit atau 5 menit sebelum terbit fajar. Sudah diinstruksikan untuk imsak. Jika maksudnya bersiap-siap, tidak makan minum karena sudah tinggal 10 menit lagi, ya silahkan. Tapi kalau sudah jadi aturan bahwa imsak dimulai 10 menit sebelum terbit fajar, ini beda dengan ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ini menjadi berkelanjutan ketetapan ini dan dianggap bagus lagi. Dianggap ini baik lagi. Padahal sesungguhnya berbeda dengan syariat. Nah inilah contoh tazyin itu. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan telah menghiasi amal-amal mereka. Karena itu bagi kita hendaklah ikuti syariat. Karena yang bagus adalah yang sesuai dengan syariat itu. Karena yang bagus itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua itu iman rahimakumullah. Sayang jika dahaganya, laparnya tidak mendapatkan nilai di sisi Allah. Rasul menyatakan banyak yang melaksanakan saum, tapi tidak dapat apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga saja. Karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat yang ditetapkan. Malah bisa jadi tidak diterima amalnya. Bisa dilihat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ma'amilu min amalin fajalnahu abam mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Kami hadapi amal-amal itu pada hari kiamat. Lalu kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan, tidak bernilai di hadapan Allah. Baik salatnya, saumnya, zakatnya, umrohnya, hajinya, dan ibadah ghair mahdohnya juga.
Kenapa tidak diterima? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Allah. Apa syarat yang ditentukan oleh Allah? Yang pertama ikhlas lillah, dan yang kedua muwafaqah li syar'illah, sesuai dengan syariat Allah. Nah, karena itu hendaklah hati-hati. Rasul bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ini yang jadi patokan ini. Imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya begitu besar janji Allah, pahala dari Allah, yaitu magfirah. Karena kalau sudah dapat magfirah, ya sudah ke surga. Lihat di surat Ali Imran. Mereka dapat magfirah Allah dan surga. Jadi magfirahnya dulu. Satu di antara mendapatkan magfirah yaitu saum. Imanan. Satu tuh. Dasarnya iman. Bukan sekedar pengakuan. Karena tidak sedikit orang yang mengaku beriman. Ya kalau bahasa kolot mah imanna teh ngulit bawang gitulah. Kadang-kadang imannya juga lemah. Nah, mesti dengan iman yang benar. Lalu iman yang benar itu seperti apa? Iman yang benar adalah id'anun nafsi lil haq ala sabili tasdiq. Tunduknya diri kepada kebenaran al-haq dari Allah itu. Tidak ruwet. Tidak pilih-pilih. Itu sebagai ciri iman yang benar. Jika Allah menetapkan aturan, la haraja. Tidak ruwet untuk menerima aturan itu. Karena sudah yakin benar. Gamblang menerima aturan. Tidak ada ruwet. Kenapa harus saum 1 bulan? Kenapa harus lapar dan dahaga? Tidak. Bagi yang beriman, siap. Saya siap melaksanakan karena yakin itu benar dari Allah yang maha benar. Tasdik. Id'anun nafsi lil haq. Tunduknya diri kepada al-haq kebenaran itu. Ala sabili tasdik. Atas jalan tasdik. Silahkan dibuktikan kalau ada kekurangan dalam Al-Quran. Malah Allah menantang, silahkan bikin seperti Al-Quran. Kalau ragu-ragu terhadap Al-Quran. Kalau tidak bisa bikin semuanya, 10 surat saja. Cobalah bikin tandingannya. Kalau tidak bisa 10 surat, fa'tu bisuratim min mithlih. Coba datangkan 1 surat saja. Kalau bisa. Silakan. Tapi sampai sekarang ternyata tidak ada yang mampu. Dan tidak akan ada yang bisa. Maka tentu saja kesimpulan akal kita itu pasti benar. Dan kita wajib tunduk kepada yang pasti benar itu. Kalau tidak tunduk kepada yang pasti benar, mau kemana lagi? Apakah kita akan tunduk kepada kebatilan? Kepada aturan-aturan yang tidak dipastikan benarnya? Atas jalan tasdik itu. Sehingga tertanam dalam jiwa tasdik. Diikrarkan dengan lisan. Diamalkan dengan perbuatan. Tasdikun bil qalbi. Ikrarun bil lisan, amalun bil
arkan. Karena itu tidak cukup hanya pengakuan dalam hati saja. Karena itu tidak cukup hanya dengan lisan saja. Tetapi dipinta bukti dalam amalnya. Kita meyakini Quran itu benar. Dan dalam Quran ditetapkan saum, kita siap. Tidak ruwet, la haroja. Itu ciri orang yang beriman. Tidak ruwet untuk menerima aturan. Dan aturan saumnya sudah jelas. Bagi yang sangat tua, bagi yang menstruasi, bagi yang nipas, bagi yang sakit, bagi yang safar, sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal menerima saja. Tidak ruwet. Bahwa hendaklah kita hati-hati terhadap tazyinus syaitan. Setan menghiasi amal-amal buruk sehingga kelihatan bagus. Padahal itu buruk. Satu itu. Kedua, hendaklah kita menjadi mumin yang sebenarnya. Yaitu, jika diturunkan aturan oleh Allah, orang yang beriman akan menerima tanpa haraj. Haraj itu ruwet, rupek. Kenapa mesti begini, kenapa begini? Bagaimana kalau ditambah supaya lebih bagus? Bagaimana kalau dikurangi dan seterusnya. Itu namanya haraj. Tidak pantas, tidak benar bagi orang yang beriman. Ketika ditetapkan aturan oleh Allah, ada haraj, ruwet. Ya, hatinya bagaikan ruwetnya jalan di hutan. Sehingga sulit syariat masuk yang sebenarnya itu. Yang kedua, sikap orang yang beriman ketika ditetapkan aturan oleh Allah, la hiyarota, tidak pilih-pilih. Kalau aturan yang sekiranya menguntungkan baru diterima. Kalau sekiranya merugikan tidak diterima. Ini sudah muncul di kalangan umat Islam. Yang pilih-pilih terhadap aturan Allah. Maka tidak dianggap benar imannya ketika ada ruwet menerima aturan Allah dan pilih-pilih. Yang lebih buruknya lagi malah menetapkan aturan sendiri berdasarkan pertimbangan akal dan pikirannya. Karena itulah kita harus hati-hati terhadap upaya tazyin, hiasan-hiasan dari syaitan, sehingga yang buruk dianggap bagus, yang salah dianggap benar. Ini sudah berkembang. Dan ini diperkuat dengan hujah-hujah yang tidak berdasarkan pada Quran dan Sunnah. Sebagai contoh saja tadi saya sampaikan, tidak didapat keterangan dari Rasulullah malamnya saum Ramadan memang diharuskan menetapkan niat yang kuat untuk saum. Tapi tidak dapat keterangan bahwa Rasul melafadzkannya. Seperti nawaitu soma godin itu. Kedua, saya sampaikan tadi mungkin yang terlewat ya. Yang disebut imsak itu menahan makan minum bercampur dari mulai terbit fajar subuh sampai maghrib. Muncullah sekarang ungkapan imsak 10 menit sebelum subuh. Dengan alasan kehati-hatian. Lalu disebut imsak. Padahal imsak yang sesungguhnya terbit fajar. Kemudian ini berlangsung terus dan dianggap baik lagi. Akhirnya menjadi ketetapan bahwa
10 menit sebelum subuh, hendaklah imsak. Nah ini dianggap baik ini. Dianggap bagus. Padahal tidak ada keterangan dari Quran dan Sunnah. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian perlu saya sampaikan. Fadilah dalam pelaksanaan sahur ini berdasarkan dalil bahwa hendaklah makan sahur, tasaharu, itu diperintah. Karena dengan sahur itu ada tenaga untuk melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan. Yang kedua, makan sahur itu hukumnya sunat, dapat pahala. Yang ketiga, dalam sahur itu ada barokah. Jadi di situ ada beberapa keutamaan. Satu lagi keutamaan sahur adalah pemisah, pembeda antara saum kita umat Islam dengan saum yang lain. Begitu sabda Nabi SAW. Al-farqu baina saumina wa saumihim aklatus sahar. Pemisah antara saum kita dan saum mereka adalah makan sahur. Nah ini yang dikhawatirkan juga muncul pikiran. Biarlah tidak sahur juga kuat. Biarlah tidak sahur juga sah. Ya betul. Bisa saja orang tidak sahur kuat. Dan betul sah saumnya selama menahan diri dari terbit fajar sampai maghrib. Tetapi ada beberapa fadilah yang hilang. Termasuk ciri khas saum kita dengan saum yang lain. Karena itu, hendaklah dipaksakan untuk bangun sahur itu. 4 fadilah jangan sampai hilang. Nah ini juga bukan pikiran yang bukan cara yang salah, tapi lahir dari pikiran, bukan dari syariat. Sementara Rasul mendorong melakukan sahur, muncullah pikiran kenbai te sahur oge dasah. Itu pikiran yang tidak baik itu. Itu pikiran yang tidak baik. Makanya bangunlah walaupun seteguk air. Supaya fadilah dari sahurnya didapatkan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ternyata benar. Kadang-kadang pikiran ikut ngatur. Dan merasa baik. Padahal itu tidak sesuai dengan tuntunan. Ada 3 orang sahabat yang seorang menyatakan saya akan sholat malam terus-terusan. Tidak akan tidur. Yang seorang menyatakan saya akan saum terus-terusan, tidak akan berbuka. Yang seorang lagi menyatakan saya tidak akan punya istri. Sampai beritanya kepada Rasulullah. Rasulullah ini bukan senang dengan semangatnya ini. Justru di situ ada kekhawatiran dari Rasulullah. Yaitu merasa kurang sehingga harus ditambah. Akhirnya Rasul ditinggalkan. Rasul marah. Rasul mengatakan, aku yang lebih tahu kepada Allah. Aku yang lebih takut kepada Allah. Maka ikutilah aku. Aku sholat malam, aku tidur. Aku saum, aku buka. Dan aku beristri. Nah ini dari zaman Rasul sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Cuma diketahui oleh Rasul, kemudian orang ditegur dan mereka mengakui kesalahan. Kembali kepada kebenaran itu.
Sekarang Rasul sudah tidak ada, tapi Rasul sudah mengamanatkan, sudah membuat pagar-pagar itu. Ikutilah aku. Karena mengikuti aku sama dengan mengikuti Allah. Mengikuti Allah pasti masuk surga. Itu Rasul berulang. Dan Rasul melarang jangan ada amal-amal yang keluar dari batas-batas. Seperti 3 sahabat tadi. Ada yang mau sholat malam terus-terusan. Ini sudah melanggar, keluar dari batas. Ada yang akan saum terus-terusan, tidak akan berbuka. Ini keluar dari batas. Dan ada sahabat yang menyatakan tidak akan punya istri. Ini keluar dari batas. Nah itulah di zaman Rasul. Rasul menegur, Rasul meluruskan, dan sahabat mengikuti, mentaati apa yang ditetapkan oleh Rasulullah. Inilah sekarang ini, apa bisa menyampaikan seperti Rasul? Iya kan sudah ada. Rujukannya Quran dan Sunnah. Kita sampaikan setiap amal-amal yang sesuai dengan Quran Sunnah, itulah yang akan diterima. Setiap amal jika tidak sesuai dengan Quran Sunnah, tidak akan diterima. Peringatan dari Rasul sampai sekarang itu berlaku. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Itu peringatan dari Rasul. Isinya kasih sayang kepada umatnya, jangan sampai amal tertolak. Kemudian orang-orang yang melanjutkan mentabligkan sabda Rasul itu juga di situ isinya kasih sayang muatannya agar amal jangan sampai tertolak. Saum itu payah. Saum itu harus menahan lapar dan dahaga. Tapi tidak diterima. Kenapa? Satu, tidak ikhlas. Yang kedua, tidak muwafaqah dengan syariat Allah. Jadi bukan sekedar ikhlas dalam arti bahasa umum, tetapi juga harus sesuai pelaksanaannya dengan syariat Allah. Karena itu Rasul menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tapi bukan atas perintah kami, maka amal itu tertolak. Jadi sekali lagi, kita hendaklah hati-hati dalam melaksanakan saum ini. Usahakan sesuai dengan Quran Sunnah, dengan contoh Rasulullah. Jika tidak ada dalam Quran Sunnah yang diamalkan pada bulan Ramadan itu kaitan dengan saum, itu adalah benalu, itu adalah parasit, itu adalah mangande. Dan hati-hatilah terhadap tazyin. Setan akan menghiasi sehingga terlihatnya bagus. Coba contoh sajalah. Sholat taraweh yang sahih 11. Yang 23 ada hadisnya tapi dhaif. Muncullah alasan dhaif juga hadis. Satu tuh. Kemudian muncul alasan yang kedua, lebih banyak lebih bagus. Itu. Jadi bukan dalil Quran Sunnah. Sementara menurut keterangan yang sahih, yang benar adalah yang 11 rakaat dengan pola atau dengan kaifiyah 4-4-3. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika Aisyah ditanya kaifiyah sholat tarawih beliau. Beliau tidak lebih dari 11 di bulan Ramadan atau di luar Ramadan dengan kaifiyah 4-4-3. Begitulah. Satu tuh. Ada masalah lagi nih, satu lagi nih, tambahanlah. Bagaimana kalau melaksanakan sholat tahajud setelah tarawih?
Ini ada ustadz yang menjawab, ya bagus katanya. Kan tahajud itu bagus. Masa yang bagus tidak boleh? Tapi ustadz itu sayangnya tidak mengeluarkan keterangan dalil. Hanya pikiran saja, bagus katanya. Kan tahajud itu bagus. Masa yang bagus tidak boleh? Ini lupa. Menurut keterangan yang kita baca, sabda Rasulullah, la witroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sudah melaksanakan tarawih? Sudah. Dan tidak ada tahajud lagi karena witir sudah dilaksanakan. Dan yang 11 itu di bulan Ramadan disebut qiyamu Ramadan. Hati-hatilah dalam pelaksanaan saum dengan iman yang benar dan kaifiah yang benar agar menghasilkan maghfirah Allah. Begitu juga dalam pelaksanaan qiyamu Ramadan, hendaklah sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada benalu-benalu yang dianggap bagus menurut pikiran, tapi tidak ada dalam Quran dan sunnahnya. Nah, rupanya itulah Sadyudi mengenai hati-hati terhadap benalu-benalu parasit atau mengandung dalam pelaksanaan ibadah, itu bisa menghapus pahala dari ibadah. Ya, sekian ya. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم